Halo teman-teman biologi, kita belajar bareng yuk. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel. Teman-teman udah pada tahu belum sel itu apa sih? Yap, betul. Sel adalah unit kehidupan terkecil yang menjadi dasar penyusun semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Yuk kita masuk ke dunia mikroskopis yang luar biasa ini. Kita harus lewat gerbang utama dulu, membran sel. Ini ibarat benteng yang mengontrol siapapun yang boleh masuk dan keluar. Lihat tuh, ada gedung besar di tengah sel itu adalah nukleus. Sekarang kita ke tempat produksi protein, ya ribosom. Sekarang ayo lihat sistem endomembran ini seperti jaringan logistik canggih yang memastikan protein sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Ada retikulum endoplasma sebagai jalur distribusi utama dalam sel. Setelah meninggalkan RE, partikel transport akan memasuki aparatus Golgi. Apisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Ini dia the powerhouse of cell, tempat produksi ATP atau adenum trifosfat sebagai energi untuk menjalankan aktivitas organel. Mirip sitoskeleton ini adalah rangka sel yang bikin bentuk sel tetap stabil dan juga membantu pergerakan organel. Dalam membran sel ada dua transport, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah mekanisme perpindahan zat melalui membran sel tanpa memerlukan energi atau ATP tambahan dari sel. Proses ini terjadi secara spontan karena adanya perbedaan konsentrasi, gradien konsentrasi zat yang akan berpindah, yaitu dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Sedangkan transportasi aktif adalah mekanisme perpindahan zat melalui membran sel yang memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP, karena zat tersebut bergerak melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini adalah mekanisme penting bagi sel tumbuhan untuk mengakumulasi nutrisi penting seperti ion dan sukrosa yang konsentrasinya mungkin lebih tinggi di dalam sel daripada di lingkungan sekitarnya. Ada 3 jenis utama transport pasif. Yang pertama ada difusi sederhana, adalah perpindahan molekul zat, padat, cair atau gas secara langsung melintasi membran sel lapisan ganda fosfolipid dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua ada osmosis, adalah kasus khusus dari difusi yang melibatkan pergerakan air melintasi membran semi-permeable. Air bergerak dari area dengan konsentrasi air yang lebih tinggi atau konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke area dengan konsentrasi air yang lebih rendah atau konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Yang ketiga ada difusi terfasilitasi atau difusi terbantu. Difusi terfasilitasi adalah perpindahan zat menuruni gradien konsentrasi namun dibantu oleh protein transport yang terdapat pada membran sel. Bantuan ini diperlukan untuk molekul yang terlalu besar, polar, atau bermuatan sehingga tidak dapat melewati lapisan ganda fosfolipid secara langsung. Sedangkan dalam transport aktif terdapat 2 transport, yaitu yang pertama ada pompa ion atau pompa proton, adalah protein membran yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk secara aktif memompa ion hidrogen keluar dari sel atau dari sitoplasma ke dalam vakuola. Yang kedua ada kontransport atau transport gabungan. Kontransport adalah proses transport aktif sekunder di mana perpindahan suatu zat melawan gradien konsentrasinya didorong oleh energi potensial dari gradien elektrokimia yang telah dibuat oleh pompa proton. Jadi, begini teman-teman, membran sel merupakan struktur yang dinamis dan penting yang berfungsi sebagai penjaga gerbang selektif bagi sel. Membran sel mempertahankan lingkungan internal sel, homeostasis yang stabil, memfasilitasi komunikasi, dan memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan lingkungannya.
Dan untuk transport pasif dan aktif terletak pada kebutuhan akan energi dan arah pergerakan zat relatif terhadap gradien konsentrasi. Transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif membutuhkan energi ATP. Perbedaan mendasar antara transport pasif dan transport aktif terletak pada kebutuhan akan energi dan arah pergerakan zat relatif terhadap gradien konsentrasi. Transport pasif adalah gerakan zat yang terjadi secara spontan, sedangkan transport aktif adalah proses yang diatur secara ketat oleh sel untuk mengakumulasi atau mengeluarkan zat tertentu. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.